Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4, kelas 11 IPS 2, SMA Negeri 3, Bandar Lampung, akan menjelaskan materi sejarah pertempuran Medan Area. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rafa Adia Sunanda selaku moderator, beserta rekan-rekan saya yang terdiri dari Amalia Saputri, Naila Cahaya Putri, M. Faisal Andika, M. Farel Maulana, Shindi Aulia Azahra, dan Stephen Benedikta. Materi yang pertama, latar belakang. Latar belakang pertempuran Medan Area, antara lain 1. Bekas tawanan yang menjadi arogan dan sewenang-wenang. 2. Ulah seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih. 3. Ultimatum agar pemuda Medan menyerahkan senjata kepada sekutu. 4. Pemberian batas daerah Medan secara sepihak oleh sekutu dengan memasang papan pembatas yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi Medan Area di sudut-sudut pinggiran kota Medan. 2. Peristiwa. Alur peristiwa pertempuran yang terjadi di kota Medan pada tahun 1945 sampai 1946 antara rakyat dan tentara Indonesia dengan tentara sekutu. Pada tanggal 9 Oktober 1945, tentara sekutu tiba di Sumatera Utara. Pada tanggal 10 Oktober 1945, terbentuk Tentara Keamanan Rakyat di Medan. Pada tanggal 13 Oktober 1945, pasukan Nica menginjak lencana merah putih. Pada tanggal 18 Oktober 1945, tentara sekutu memberikan ultimatum. Pada tanggal 1 Desember 1945, tentara sekutu memasang papan batas wilayah. Pada tanggal 10 Desember 1945, tentara sekutu menyerang TKR di Trepes. Pada bulan April 1946, tentara sekutu berhasil menguasai kota Medan. Dan pada tanggal 10 Agustus 1946, terbentuknya Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Akhir dari pertempuran. Pada bulan April 1946, tentara sekutu mencoba mendesak pemerintahan Indonesia di Medan untuk keluar dari kota Medan. Akibatnya, gubernur dan markas divisi TKR dipindahkan ke Pematang Siantar. Hal ini menyebabkan sekutu menguasai kota Medan karena pada saat itu pasukan Indonesia tidak memiliki satu komando. Pasukan Indonesia kesulitan untuk melakukan serangan yang efektif kepada wilayah-wilayah yang diduduki oleh sekutu dan Nica. Akhirnya, pada tanggal 10 Agustus 1946, diadakan pertemuan di tebing tinggi guna membicarakan usaha untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang telah dikuasai sekutu. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para komandan pasukan yang sedang berjuang di Medan Area. Pertemuan ini menghasilkan keputusan untuk membentuk satu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area dengan markas yang berkedudukan di Trepes. Di bawah komando baru inilah perjuangan di Medan Area diteruskan. Perlawanan ini terjadi hampir di seluruh wilayah Sumatera seperti Padang, Bukit Tinggi, dan Aceh. Pertempuran Medan Area baru berakhir pada tanggal 10 Desember 1946 setelah pihak Nica mengajukan gencatan senjata. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan memang tidak mudah. Bahkan, hingga saat Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya, masih ada pihak-pihak lain yang berusaha menguasai wilayah Indonesia. Peta kejadian. Pasukan sekutu mendarat di Sumatera Utara. Sehari setelah mendarat, tim dari Relief of Allied Prisoners of War and Interns atau RAPWI telah mendatangi kem-kem tawanan di Pulau Berayan, Rantau Perapat,
pematang siantar dan berastagi untuk membantu membebaskan para tawanan. Kemudian saat Inggris berhasil menguasai kota Medan, tentara Inggris mendesak pemerintahan Republik Indonesia untuk keluar dari kota Medan, di antaranya gubernur, markas divisi TKR, wali kota RI pindah ke Pematang Siantar. Puncak insiden pertempuran Medan Area ini terjadi di Jalan Bali yang kini menjadi Jalan Veteran. Pada 10 Agustus perjuangannya Medan Area diteruskan. Tempatnya di tebing tinggi diadakan suatu pertemuan yang menghasilkan terbentuknya Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area dan dibagi menjadi 4 sektor. Setiap sektor berkedudukan 1 batalion. Batalion A Resimen Laskar Rakyat bergerak menduduki bagian Kampung Sukarame yang letaknya di titik dekat Tegal Sari. Batalion B menuju ke kota Matsum dan menduduki jalan utama. Di Medan Barat, titiknya berada di sebelah kiri atas. Batalion 2 Resimen Laskar Rakyat dan pasukan bergerak menduduki Jalan Binjai. Nama-nama tokoh pihak Indonesia dan pihak lawan. Pihak Indonesia yang pertama ada Ahmad Thohir. Jenderal TNI Ahmad Thohir adalah seorang pejuang kemerdekaan dan tokoh militer Indonesia. Dia pernah mengemban tugas sebagai Panglima Divisi 4 atau TKR pada zaman Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua ada Teuku Muhammad Hasan. Teuku Muhammad Hasan adalah Gubernur Provinsi Sumatera pertama setelah Indonesia merdeka dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1948 hingga tahun 1949 dalam Kabinet Darurat. Yang ketiga ada Dr. Ferdinand Lumban Tobing. Lahir pada tanggal 19 Februari 1899 di Sibuluan. Pada tahun 1942, Ferdinand menjadi target pembunuhan tentara Jepang saat sedang bertugas menjadi dokter pengawas bagi Romusa atau pekerja paksa. Yang keempat ada Soeharjo Hardowardojo. 22 Februari 1993 sampai 17 November 1948. Raden Soeharjo Hardowardojo diangkat sebagai Kepala Markas Besar TKR Sumatera. Dr. Akagani kemudian mengeluarkan instruksi yang menyatakan bahwa Sumatera dibentuk menjadi 6 divisi di bawah Komandan Mayor Jenderal Soeharjo Hardowardojo. Unit-unit TKR Sumatera Timur dan Tapanuli dijadikan divisi 4 dan 6. Tokoh pihak lawan ada Brigjen T.I.D. Kelly. Brigjen T.I.D. Kelly yakni pemimpin sekutu yang menguasai daerah Medan Area. Kesimpulan dari materi. Pertempuran di Medan Area merupakan perlawanan yang paling sengit dan panjang di Sumatera Timur yang berlangsung hampir 2 tahun. Peristiwa Medan Area bermula dari kedatangan tentara Inggris atau sekutu yang membonceng Nica dengan tujuan meninjau tawanan perang Jepang. Namun, kemudian beralih untuk membebas tawanan. Selanjutnya tentara sekutu juga membangun kekuatan untuk mengembalikan kekuasaannya yang pernah dirampas oleh Jepang. Pihak Inggris yang seharusnya menjadi penertib malah lebih berpihak kepada Belanda. Peristiwa ini merupakan motivasi rakyat dan pemuda pejuang yang tidak mau dijajah dengan disertai sikap ulet dan pantang menyerah. Tapi, walaupun demikian, bagaimanapun kuatnya motivasi tanpa dilandasi kerjasama dan koordinasi yang baik, maka setiap kegiatan dapat mengalami kegagalan. Sejarah telah membuktikan betapa pahitnya keadaan ini. Terima kasih atas perhatiannya semua. Saya berharap semoga materi ini dapat menambah wawasan para pembaca. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.